Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 3B subtema 1 dengan materi pembelajaran yaitu dongeng dengan tema tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat tumbuhan dengan mandiri dan percaya diri. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Guru mau bertanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu dongeng? Baik, Bu Guru akan menjelaskan ya anak. Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, itu adalah pengertian dari dongeng ya. Baik anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan pengertian dongeng. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Unsur-unsur dalam sebuah dongeng sebenarnya terbagi 8, tapi yang akan kita bahas kali ini hanya 4 ya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari dongeng tersebut. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana. Contoh tempat yaitu hutan, pegunungan, desa, atau lainnya. Contoh waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Contoh suasana, suasana yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Biasanya tokoh memiliki watak atau sifat yang berbeda-beda. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ada dalam cerita. Nah, berikut adalah unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan contoh sebuah dongeng dengan tema tumbuhan. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Mawar Merah dan Mawar Putih, ditulis oleh Yohanes Muryadi. Di sebuah kebun tumbuhlah 2 pohon mawar merah dan putih. Mawar merah selalu marah-marah karena hal-hal yang sepele, sedangkan mawar putih selalu baik hati. Jika mawar merah marah, mawar putih hanya diam mengalah. Meskipun dimarahi, mawar putih selalu membalas kebaikan pada mawar merah. Sifat pemarah mawar merah makin hari makin bertambah, dan setiap marah, mawar merah selalu melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Sekarang di sekitar mawar putih itu banyak kotoran ayam yang sudah kering. Ajaibnya, justru karena kotoran ayam itu, mawar putih semakin subur dan duri batangnya muncul bunga-bunga yang indah dan harum. Sedangkan mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tak berbunga. Suatu hari, datanglah pemilik kebun itu. Ia senang sekali melihat mawar putih yang subur indah. Ia bersihkan rumput di bawahnya, sehingga mawar putih semakin sehat. Sedangkan mawar merah yang kurus kering dan tak berbunga itu dicabutnya dan dibuang ke dalam sampah. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan dongeng dengan tema tumbuhan dengan judul dongeng Mawar Merah dan Mawar Putih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan dongeng dengan tema tumbuhan. Selanjutnya, Bu Guru mau bertanya nih,
Kira-kira kalian tahu tidak kalau tumbuhan itu memiliki banyak manfaat? Baik, kalau kalian tidak tahu, Bu Guru akan menjelaskan manfaat tumbuhan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan terbagi 3. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Contohnya, tumbuhan dapat menghasilkan buah dan sayur sehingga kita dapat memakannya. Yang kedua, tumbuhan sebagai sumber bahan baku. Contohnya, bunga mawar yang dapat dijadikan minyak wangi, tumbuhan lidah buaya yang dapat dijadikan obat, dan pakaian yang kita pakai diperoleh dari serat tumbuhan kapas yang sudah dipintal menjadi benang. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Contoh, kayu yang diperoleh dari tumbuhan sehingga kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan dapat dibuat menjadi meja, kursi, dan lemari. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan manfaat tumbuhan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kesimpulannya yaitu, dengan membaca dongeng dengan tema tumbuhan, anak-anak dapat mengetahui beraneka ragam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan anak-anak juga dapat mengetahui bahwa tumbuhan memiliki banyak sekali manfaatnya. Semoga apa yang sudah Bu Guru jelaskan hari ini kalian dapat memahami ya. Sebelum Bu Guru akhiri, jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu share di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.